jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Makasih ya kamu sudah pilih video ini untuk belajar klasifikasi materi dan perubahannya IPA SMP kelas 7 bab 3. Yuk langsung aja kita pelajari materi ini. Klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat adalah besi, emas, seng, kayu, dan plastik. Contoh benda cair yaitu air, minyak, sirup, bensin, dan aftur. Contoh benda gas yaitu uap air, asap kendaraan, asap rokok, udara, dan oksigen. Perbedaan zat padat, cair, dan gas adalah zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak antar partikel sangat rapat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Zat cair, bentuk tidak tetap, bergantung wadahnya, volume tertentu, jarak antar partikel agak renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, bergantung tempatnya, jarak antar partikel sangat renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan gas. Bentuk: zat padat tetap, zat cair mengikuti wadahnya, gas mengikuti bentuk wadahnya. Volume: zat padat tetap, zat cair tetap, gas tergantung pada tempatnya. Kompresibilitas atau pemampatan: zat padat tidak dapat dimampatkan, zat cair sulit untuk dimampatkan, zat gas mudah dimampatkan. Massa jenis: zat padat umumnya mempunyai massa jenis besar, zat cair mempunyai massa jenis sedang, gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudahan mengalir: zat padat tidak mengalir, zat cair dapat mengalir, gas dapat mengalir. 2. Unsur, senyawa, dan campuran. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Klasifikasi materi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Di alam, unsur dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam contohnya adalah seng atau lambang unsurnya Zn, besi dengan lambang unsur Fe, dan emas dengan lambang unsur Au. Unsur non-logam contohnya adalah karbon dengan lambang unsur C, nitrogen dengan lambang unsur N, dan oksigen dengan lambang unsur O. Unsur logam berwujud padat kecuali raksa, bersifat kuat dan dapat ditempa,
dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor. Unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, atau isolator kecuali grafit. Tahukah kamu bahwa raksa atau merkuri dengan lambang unsur Hg adalah unsur logam yang berwujud cairan? Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Pada gambar ini dapat kamu lihat bahwa senyawa hidrogen terdiri dari dua unsur H, senyawa oksigen terdiri dari dua unsur O, senyawa nitrogen terdiri dari dua unsur N, senyawa klorin terdiri dari dua unsur Cl, senyawa nitrogen oksida terdiri dari satu unsur N dan satu unsur O, senyawa air terdiri dari dua unsur H dan satu unsur O, senyawa nitrogen oksida terdiri dari dua unsur O dan satu unsur N, dan senyawa karbon dioksida terdiri dari dua unsur O dan satu unsur C. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh campuran homogen yaitu larutan gula, larutan garam, sirup, larutan alkohol 70%, dan larutan sabun. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat penyusun tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen yaitu campuran air dan pasir, campuran pasir dan semen, campuran air dan kopi, campuran air dan tanah, campuran air dan minyak. Demikian tadi pembahasan kita mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Jangan lupa klik subscribe agar kamu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari channel ini. Jangan lupa share kepada teman-teman kamu agar mereka juga tahu tentang klasifikasi materi. Terima kasih.